Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, good people. Balik lagi dengan saya, Erik Supriyatna, di acara podcast yang tentunya sudah kita tunggu-tunggu. Podcast Lensa Politik. Kali ini saya akan mengangkat tema yang berjudul milenial memilih. Tentunya saya sudah menghadirkan dua narasumber yang tentunya sudah sangat expert di bidangnya. Nah, kenapa sih kita memilih tema milenial memilih ini? Apa aja yang akan dibahas? Yang pertama itu adalah tentunya pentingnya partisipasi dalam pilkada untuk para pemilih muda, khususnya generasi milenial. Kenapa harus milenial yang dibahas? Karena menurut saya milenial ini sangat menarik ya untuk dibahas ya. Seperti yang kita ketahui, untuk di Indonesia sendiri banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan untuk Indonesia oleh para milenial ini. Seperti contohnya di bidang e-sport atau di bidang seni, baik lokal maupun internasional, sudah banyak sekali yang mereka sumbangkan. Nah, kali ini saya akan mengangkat isunya tentunya tentang kepedulian milenial ini terhadap politik, khususnya untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2021. Baik, kalau begitu langsung saja kita perkenalkan narasumber yang pertama kita. Ini dari pakar komunikasi Universitas Mercubuana, Mas Nova Ardianto Saputra. Halo Mas Nova. Halo Mas Erik. Halo. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Siap, alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Mas selama pandemi ini? Ya, kita mengikuti protokol kesehatan aja, mendukung program pemerintah. Ada yang mau diceritain nggak nih dari keseharian Mas Putra mungkin selama pandemi ini yang menarik mungkin untuk dibahas? Ya, pandemi ini memang dilematis ya. Kalau saya secara pribadi, satu sisi kita harus menerapkan protokol kesehatan, tapi di sisi lain kita juga berjibaku dengan masalah ekonomi ya. Karena itu juga menyangkut hajat hidup ya secara pribadi gitu. Mungkin secara luas juga baik. pasti. Dan ini tema menarik juga. Selanjutnya kita juga mendatangkan narasumber nih yang sudah sangat expert sekali di bidang perpolitikan. Sudah tidak diragukan ya. Mas Malik, Mas Abdul Malik. Halo. Halo Mas Malik, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah, lumayan lah. Lumayan apa nih? Ya lumayan aja daripada lumayan kan. Oh iya. Sangat humoris ya Mas Malik ya. Kesibukannya apa Mas? Ya biasa, gini-gini aja. Bisa di-share dong. Ini penonton di rumah tentunya sangat penasaran nih. Ya. Sama Mas Malik nih. Biasa, ngerjain kerjaan yang harus dikerjakan. Dan rutinitas. Sesekali berlibur ya. Gimana Mas Erik? Masih sibuk dengan ininya? Sama Mas Malik sama Mas Nova. Ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngopi bareng ya Mas ya? Oh boleh, nggak hanya ngopi, kita mau ngapain juga boleh. Ya, terima kasih Mas Malik ya. Ya, kembali.
Mungkin untuk sesi pertama ini kita akan memulai dengan Mas Nova Saputra terlebih dahulu, Mas. Oke, ini menarik sih temanya ya. Apalagi saat ini adalah masa pandemi ya, di mana para pemuda ini pasti tentunya mencermati hal-hal ini ya. Kita tahu bahwa Indonesia itu tingkat pendidikannya juga bagus ya, semakin hari semakin meningkat. Artinya peradaban kita juga semakin baik. Para pemilih muda tentu semakin cerdas dalam menyikapi fenomena perpolitikan yang ada ya, termasuk yang pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Tapi terlepas dari itu bahwa pemuda ini kesehariannya itu lebih dekat di dalam kegiatan digitalisasi. Nah, hubungannya adalah media sosial ini sana sebenarnya interaksi mereka, terlebih di masa pandemi ini. Pandemi COVID-19 ini, kebiasaan orang bahkan di seluruh dunia itu jadi berubah ya, terlebih Indonesia. Selama berada di rumah, aktivitasnya banyak dilakukan ternyata dengan mengakses media sosial, dan ini perilaku dari anak muda. Peningkatan media sosial ini dilansir di Media Indonesia ya tanggal 5 Agustus 2020 menyatakan bahwa terjadi ketergantungan ya, penggunaan internet itu meningkat 5 kali lipat. Media sosial yang sering diakses ya, dan ini juga diakses juga dengan anak muda itu di WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, lain dan bahkan YouTube ya. Sehingga partai politik atau paslon ataupun KPU yang harus bisa memanfaatkan, mengoptimalkan dari pertumbuhan atau peningkatan teknologi informasi komunikasi seperti media sosial tadi. Sehingga ini tentu akan mampu memberikan stimulus bagi peningkatan partisipasi melalui media sosial. Mungkin itu dulu. Baik Mas Putra, terima kasih. Jadi mungkin untuk ininya kesimpulannya, jika kita membahas tentang milenial, tentu tak lepas dengan namanya digitalisasi, dengan media sosial gitu ya, dan itu juga bisa dijadikan strategi buat pemerintah agar kaum milenial ini angka melek politiknya itu bertambah gitu ya Mas ya. Betul sekali. Tapi Mas, ini kan untuk sekarang kita lagi masuk di zaman pandemi ya, di era pandemi ya. Betul. Orang-orang dibatasi geraknya. Nah, menurut Mas Putra sendiri ini untuk penyelenggaraan pilkada itu seharusnya seperti apa sih Mas? Maksudnya agar di suatu sisi penyebaran COVID-19 ini tidak benar-benar menyebar gitu ya dengan adanya pilkada ini. Apa sih strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah maksudnya untuk mengedukasi agar semuanya tetap dengan protokol kesehatan yang sudah ada? Mungkin Mas Putra bisa memberikan saran atau masukannya. Ini kan tentunya akan didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia ya Mas ya. Ya silakan Mas Putra. Ya baik. Bicara pilkada di masa pandemi ini memang kalau kita lihat perbandingan di dunia luar ya, bahwa ada juga yang menyelenggarakan terus melaksanakan pilkada, tapi ada juga yang menunda pelaksanaan tersebut. Namun ini tergantung dari bagaimana pemerintah menyikapi, menyiapkan, merancang pilkada itu tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Tentu bagi KPU
ini adalah sebuah tugas ya yang diamanahkan oleh undang-undang. Jadi mau tidak mau bahwa urusan penyelenggaraan pilkada itu menjadi tanggung jawab KPU. Sedangkan masalah terkait dengan pandemi COVID-19, tentu ini jadi tanggung jawabnya pihak di pemerintah yang terkait dengan bagaimana COVID-19 itu di masa pilkada atau penyelenggaraan terjaga dengan baik. Apa yang dilakukan oleh KPU, yang saya tahu bahwa KPU menyiapkan ada sekitar 12 ya protokol kesehatan. Nah, ini menarik bagaimana KPU itu menyusun, merancang, mengelola, dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, dan tentu juga dengan melibatkan pemuka tokoh-tokoh kunci ya yang ada di masyarakat untuk sama-sama mendukung program dari KPU agar penyelenggaraan itu seyogyanya. Diharapkan juga bahwa penularan itu, penyelenggaraan KPU itu tidak menjadi klaster baru di COVID-19 ini. Gitu maksudnya. Baik Mas Putra, terima kasih. Mungkin untuk kesimpulannya, dalam penyelenggaraan ini tentu kita harus mengedukasi masyarakat ya, baik itu melalui sosialisasi dengan para tokoh masyarakat ataupun dengan melalui media-media yang ada ya Mas ya. Betul, melibatkan tokoh-tokoh kunci itu penting ya. Dan juga kalau terkait dengan pemilih muda, maka otomatis upaya-upaya itu harus dirubah gaya komunikasinya ke arah yang lebih digitalisasi, ke arah yang lebih sesuai dengan pola-pola perilaku dari anak-anak muda. Demikian banget. Terima kasih Mas. Mungkin selanjutnya kita di sesi selanjutnya, narasumber yang selanjutnya itu kita ke Mas Malik. Mas Malik. Halo Mas Malik. Ya, gerak. Gimana? Mas Malik ini orangnya saya suka ya, sangat humoris sekali ya. Sangat santai gitu ya. Walaupun garing. Ya, lanjut. Mas Malik. Ya. Untuk pembahasan pertama mungkin Mas Malik bisa menjelaskan tentang apa ya? Sesuai dengan tema kita yaitu pentingnya partisipasi dalam pilkada untuk para pemilih muda, Mas. Oke. Boleh langsung saja, Mas. Untuk peranan milenial dalam pilkada ini seperti apa menurut pandangan Mas Malik dalam perspektif politik? Oke. Ini generasi milenial ini memang generasi yang paling ini ya, yang paling fenomenal dan yang paling menarik di tahun-tahun belakangan ini. Sejak 2017, Pilkada DKI, kemudian pemilu 2019. Ini ada hal menarik dari data KPU bahwa ada peningkatan partisipasi politik di tahun 2019. Dari peningkatannya juga cukup signifikan sampai 11% ya, dari 70% di tahun 2014 jadi 81% di tahun 2019. Nah, bahkan ada yang bilang 80 ini ya. Jadi peningkatan ini banyak yang memprediksi karena kita kan nggak bisa melihat siapa aja yang memilih, gitu. Tapi banyak yang kemudian melihat ini bagian dari partisipasi kaum milenial.
Jadi partisipasi politik kaum milenial juga benar tadi dikatakan sama Mas Putra, bisa dilihat dari media sosial kita. Media sosial kita ini berbeda dengan di tahun 5 atau 10 tahun yang lalu ya. Ini tahun-tahun ini media sosial kita sering diramaikan dengan isu-isu politik. Ada data dari ini ya, Drone Empire Academic. Ini bahwa generasi Z ini selain menyumbang jumlah pemilih, karena ada 70 sampai 80 juta pemilih generasi Z dari 193 juta pemilih di tahun 2019 atau 40%. Ini juga generasi Z juga berpartisipasi dalam narasi politik di media sosial. Nah, di media sosial ini penetrasi internet di kita kan cukup tinggi juga ya. Jadi teknologi informasi yang digunakan oleh generasi milenial ini mencapai 75%. Generasi milenial kita sudah melek informasi. Menariknya, kalau kita membaca atau nyimak beberapa isu di Twitter atau di Facebook belakangan ini kan banyak isu-isu berbau politik. Dari mulai isu ini tentang RUU PKS, RUU penghapusan kekerasan seksual, kemudian isu tentang revisi RUU KUHP, gitu. Kemudian revisi RUU KPK, kemudian kekerasan militer di Papua, duit fungsi Polri, sampai pilkada di pandemi, bahkan yang terakhir tuh isu terkait ini ya, terkait kepulangan Pak Rizik Syihab. Itu sangat ramai dan itu rata-rata memang dimotori oleh kaum milenial. Nah, saking potensialnya kaum milenial ini, sampai-sampai kan presiden kita membentuk staf sus milenial. Nah, ini kan menunjukkan memang kaum milenial dianggap efektif untuk membangun demokratisasi di negeri ini, juga membangun narasi politik yang sehat. Nah, di sisi lain, kalau kita nyimak di media sosial juga, kemudian sejak tahun 2017 lagi-lagi Pilkada DKI yang jadi barometer saya di sini. Ini kan banyak narasi hoax, narasi sara, anti keberagaman, anti ini gitu ya. Dan itu dimainkan di sejak Pilkada 2017, kemudian pada Pilpres 2019, dan terakhir beberapa waktu lalu kepulangan Pak Rizik Syihab itu juga menjadi ini ya, menjadi pemicu lagi menjelang Pilkada, kemudian narasi-narasi sara kemudian dimainkan lagi. Nah, ini juga tak lepas dari peranan kaum milenial saya pikir. Karena yang melek informasi, yang melek media sosial, yang bisa bersosialisasi di media, sampai yang bisa, yang mahir mungkin menjadi buzzer politik ya kalangan milenial. Nah, ini seperti ini ya, dua sisi mata pisau. Di satu sisi peranan politik kaum milenial ini cukup ya efektif menunjukkan demokratisasi di negeri ini. Sisi lain juga peranan kaum milenial di media sosial khususnya ini terkadang juga ya kita perlu akui kadang-kadang agak kebablasan karena banyak narasi-narasi hoax yang disebarkan gitu.
Walaupun belakangan sih sudah mulai reda karena adanya undang-undang ini ya, informasi teknologi dan apa itu ITE ya. Nah, di sisi lain, ini di masa pandemi juga, tadi Mas Putra membahas perihal masa pandemi. Oh ya, satu lagi soal meningkatnya jumlah pemilih pemula pada Pilkada 2020 ini. Jadi kalau di 2019 itu kan ada sekitar 3 juta pemilih pemula. Nah, di Desember 2020 ini KPU menyatakan ada penambahan 456.256 orang. Nah, kita bisa melihat kembali peranan politik kaum milenial ini pada pasca Pilkada Desember nanti ya. Kalau Pilkada Desember nanti partisipasi pemilihnya rendah, berarti ya di sana kaum milenial memang sedang mengalami antipati ya. Mengalami apatisme, balik lagi ke tahun 2014 atau 2009, di mana partisipasi politik tuh tidak setinggi tahun 2019. Nah, apatisme politik kaum milenial juga mungkin bisa dilihat sebagai bentuk protes ya. Apatisme nanti rendahnya partisipasi politik di Pilkada 2020 ini nanti kita bisa lihat satu sebagai bentuk protes kaum milenial. Yang kedua, bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah, di mana pemerintah memaksakan pilkada dilakukan di masa pandemi. Tapi sisi lain juga kita bisa melihat bahwa kaum milenial kemudian menjadi apatis terhadap politik sehingga menolak untuk ikut serta dalam pilkada ke depan gitu. Padahal kalau kita lihat pentingnya pilkada ini, ya satu untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan, kedua juga kan kita perlu perubahan, perlu dinamika di daerah. Gitu. Di samping juga itu amanat undang-undang untuk melaksanakan pilkada 2020. Begitu Pak Erik. Baik, Mas Malik. Jadi untuk asumsinya mungkin bila dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa kaum milenial tersebut untuk angka yang melek politiknya itu mengalami peningkatan ya Mas ya? Iya, meningkat. Nah, peningkatan juga bisa dilihat dari ramainya aksi demo kemarin. Entah aksi demo kemarin itu kalau didasari oleh kesadaran politik, ini menjadi hal yang menarik. Bahwa anak-anak usia SMA, STM itu sudah mulai berani demo, sudah berani protes terhadap kebijakan pemerintah. Segmen terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan yang Mas Putra mau sampaikan, khususnya buat para milenial yang mengenai pentingnya pilkada itu sendiri di era pandemi ini? Ya baik, silakan Mas Putra. Baik. Seperti yang sudah kita diskusikan di awal, bahwa pemilih muda ini itu tidak dapat kita abaikan ya, karena capaiannya itu di angka 10%. Oleh karenanya, para paslon atau partai politik, yang pertama itu adalah harus melakukan optimalisasi ya, sosialisasi melalui media sosial ya, yang sudah disampaikan di atas tadi. Kedua adalah melakukan politik yang beretika, dalam arti menanamkan nilai-nilai etika itu menjadi kebutuhan ya dalam kita berproses sebagai negara berdemokrasi. Tidak hanya diwujudkan dalam
tulisan atau janji-janji politik, tapi juga diimplementasikan dalam prakteknya sehari-hari, bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, jiwa besar, berikan keteladanan, rendah hati, bahkan siap mundur ya. Jika terbukti tindakan sepatutnya. Demokrasi itu menuntut adanya pandangan lebih pada setiap pribadi para pemimpin, sehingga mampu melihat diri sendiri berkemungkinan salah dan orang lain yang berbeda dengan dirinya berkemungkinan benar. Yang terakhir adalah penyelenggaraan pilkada sebagaimana harus memenuhi azas-azas yang telah disepakati, langsung, umum, bebas, jujur dan adil, itu benar-benar diaplikasikan sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat ya, khususnya pemuda ini ya, dan minimal itu memenuhi target KPU tahun 2020 itu 77,5%. Kemudian juga bagaimana juga pemerintah menyampaikan komunikasinya kepada masyarakat khususnya pemuda ini dengan baik ya, dengan sesuai, tetap mematuhi ya 12 protokol kesehatan ya yang telah dirancang oleh KPU dan juga melibatkan ketegasan aparat serta juga menggandeng ya tokoh kunci ya, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga influencer juga ya, yang tentunya kegiatan aktivitas kreativitas inovatif dari para influencer ini bisa menarik perhatian para pemuda ya untuk aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan. Sekian mungkin, Mas Eri. Baik Mas Putra, terima kasih untuk pesan serta masukannya ya. Semoga dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat khususnya kaum milenial bahwa keikutsertaan mereka itu penting untuk keberlangsungan negara ini. Berbangsa dan bernegara. Partisipasi politik kaum milenial ini, apalagi dikaitkan di ini ya, aktivasi mereka di media sosial, kemudian juga di masa pandemi, ini bisa berkaitan dengan aplikasi atau praktek komunikasi massa yang dilakukan oleh kaum milenial. Komunikasi massa di masa pandemi maupun di masa pilkada atau di masa pilpres kemarin, ini berlangsung sangat masif. Komunikasi publik yang dilakukan ini di media sosial, kita lihat ya tadi seperti dikatakan adanya trending topik, terus juga adanya berbagai narasi politik. Ini bahwa narasi politik komunikasi publik di Indonesia ini cukup bagus lah. Komunikasi massa yang disebarkan secara terbuka dan umum, yang kalau di masa lalu gitu komunikasi massa ini dilakukan dalam bentuk orasi atau dalam bentuk apa gitu. Nah, di media sosial ini dilakukan dalam bentuk penyebaran informasi, baik itu tertulis maupun rekaman-rekaman yang disebarkan di media sosial. Nah,
ini juga berkaitan dengan media baru. Jika media massa dulu itu menjadi sangat penting karena dia adalah institusi atau lembaga yang memiliki serangkaian kegiatan produksi, budaya, dan informasi yang dilaksanakan oleh berbagai tipe komunikasi massa untuk disalurkan kepada publik sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Dan komunikasi antar manusia yang dilakukan dulu dengan media massa itu kan media-media klasik gitu. Kalau menurut Gerlach dan Elie, ini bisa dipahami bahwa generasi milenial bisa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui media sosial. Keterampilan politik, sikap politik, pengetahuannya itu diambil dari media sosial. Media massa secara teoretik itu kan terdiri dari kata mass dan media ya. Mass itu masif ya, media kan ruang untuk berkomunikasi. Jika media massa klasik itu membagi dua kategori, yaitu media massa cetak dan media massa elektronik, maka saat ini ada media sosial dan media online yang merupakan media baru yang menjadi ruang untuk pendidikan politik generasi milenial. Nah, ini juga kemudian mungkin menjadi alasan KPU dan pemerintah untuk tetap melanjutkan Pilkada 2020 karena kampanye tidak lagi perlu dengan mengumpulkan massa banyak, tapi bisa dengan melalui media sosial. Ini tinggal kemudian kita melihat dari sisi etisnya seperti yang disampaikan oleh Mas Putra tadi, bahwa etika politik di masa pandemi ini dilaksanakan secara baik tidak oleh para politisi. Nah, itu kita perlu kaji lagi dalam diskusi berikutnya ya. Oke. Mungkin sampai saat ini kita cukup segini aja dulu, bahwa kesimpulannya partisipasi politik kaum milenial sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 ini terlihat cukup aktif. Jika di 2019 itu aktifnya bisa dilihat dari jumlah partisipasi pemilih, di 2020 kita melihat aktivasi teman-teman milenial generasi Z ini di media sosial. Bagaimana narasi politik berlangsung secara masif di media sosial. Kita tinggal menunggu hasil Pilkada 2020 nanti, Pilkada serentak, sejauh mana partisipasi politik mereka, sejauh mana partisipasi politik pada Pilkada ini. Kalau partisipasi politiknya rendah, maka kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama, ini kaum milenial kembali apatis terhadap politik. Yang kedua, kaum milenial sedang melaksanakan protes terhadap pemerintah karena mereka melihat pemerintah abai terhadap protokol kesehatan di masa COVID ini. Baik, terima kasih Mas Malik untuk pemaparannya, Mas. Ya, kembali. Mungkin untuk asumsinya, kita di sini melihat banyak sekali perubahan-perubahan serta pengaruh yang diakibatkan oleh kaum milenial ini. Yang pertama mungkin untuk pengaruhnya itu sendiri bisa dilihat dari stafsus yang disusun oleh kepresidenan itu didominasi oleh kaum milenial. Kemudian juga untuk seperti sarana digitalisasi ataupun media-media sosial itu digunakan sebagai sarana komunikasi politik oleh para milenial. Nah, selain itu juga kita mau menyadarkan nih kepada masyarakat ataupun kaum milenial untuk ikut serta dalam pilkada yang akan diselenggarakan di 2021 nanti. Dan tentunya itu harus dengan
sesuai protokoler kesehatan yang sudah ditentukan. Jadi selain kita menyadari pentingnya suara kita, di sisi lain juga kita harus menyadari bahwa kesehatan juga itu perlu kita jaga. Mungkin itu saja di podcast kali ini tentang pilkada bagi para pemilih muda. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Mas Malik dan Mas Putra. Nanti kita undang lagi ya Mas ya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.